tanggal 2, jadi nggak sampai 2 bulan gitu. Kok nggak, kalau sekarang ini kelihatannya Pak Jokowi nggak kayak kemarin ya, sibuk usrak gitu kalau orang Jawa bilang mau tempat orang sana sini, tapi lebih banyak kayaknya mulai dalam bahasa ini dia menitipkan dirinya pada keselamatan dia dan keluarganya kepada Pak Prabowo gitu ya, yang bilang bahwa Pak Prabowo tuh menyatakan sayang banget sama saya dan saya juga merasakan gitu kan Mbak Agi ya. Ini kan ciri-ciri orang yang sebenarnya udah mulai cari perlindungan nih Mbak Agi ya. Sementara di Jakarta, Ridwan Kamil kan juga begitu ya, dia mulai karena ini saya lihat ini Ridwan Kamil kampanye di mana-mana diusir sama warga ini ya Mbak Agi ya, karena disuruh turun kan sama juga disuruh pergi-pergi loh kan gitu ya waktu di Priok dan sebagainya kira-kira gitu sama Jackmania dia juga nggak berani ketemu nih kelihatannya ya Mbak Agi ya. Iya, iya betul. Ya, jadi Pak Jokowi ini seperti betul menitipkan masa depannya dan nasibnya begitu nanti sesudah Ya, ini kalau orang begitu. Jawa bilang nitip no awak. Nah, gitu kira-kira ya Mbak ya. Oh, iya, Iya. iya, iya, betul, betul. Jadi ya kasihan betul dan dia tetap kemana-mana bagi-bagi sembako Mas Yesu. Tapi ini bukan Oh. dalam Hmm. bukan dalam rangka apa pilpres apa dan sebagainya karena anaknya Hmm. maju begitu ya. Tapi kalau Hmm. saya rasa ya itu untuk supaya rakyat Indonesia tetap mencintai dia gitu Hmm. kan. Karena persepsinya kalau rakyat Indonesia yang lugu ini Hmm. yang bagi-bagi Pak Jokowi ya itu duitnya Pak Jokowi dari Pak Jokowi begitu, bukan duit negara, bukan duit dari kita begitu kan, bukan dari Hmm. pajak gitu. Tapi Ini kalau di memang luar kota udah agak berat ya, kalau jalan ke mall di GI diteriakin Mulyono, bahkan di pasar Godian di Jogja. Godian itu kan di Sleman ya Mbak Agi ya sebenarnya ya. Ya, itu betul. itu juga diteriakin Mulyono Mulyono ya. Memang saya jadi teringat ini sebenarnya walaupun suka ngeledek ya Bung Rocky itu, tapi kadang-kadang yang dia omongin itu saya sih nggak mau ngomongin dia kayak cenayang gitu ya, tapi itu kan kalkulasi kan dia terus ngomongin nanti kalau Pak Jokowi begitu turun dari masa jabatannya orang pasti akan begitu lihat, ada Pinocchio lewat kata Bung Rocky begitu. Tapi sekarang pun Pak Jokowi belum turun, tapi orang udah mulai ngeledek-ledekin Pak Jokowi dan kalau kita lihat netizen itu ya, itu manggil Mulyono itu dengan maksud buruk loh ya. Itu bukan kan nama Mulyono itu nama bagus ya Mbak ya. Kalau dalam bahasa Jawa mulyo, kemuliaan gitu ya, punya kemuliaan gitu. Tapi sekarang mereka meneriakkan Mulyono itu dengan niatan yang lain karena Pak Jokowi kan disebutkan kabotan jeneng, beratan nama. Jadi nggak pantas memang menyandang nama Mulyono itu jadi digantinya Joko Widodo gitu ya. Ya, ya sebenarnya itu semua juga jadi doa yang buruk ya jadinya Bu. Saya sedih juga kalau lihat seperti itu jadinya Mbak Agi. Iya, Mas Ersu kasihan sekali ya. Apalagi Mas Ersu pasti sudah baca juga bahwa di Korsel tuh pemimpinnya itu kemudian Ah, menjadi bener ya 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 ya. karena anggap mencari ya kalau di sini Pak Jokowi yang mencarikan pekerjaan untuk Hmm. anak-anaknya sampai ke menantunya begitu bahkan sampai kemudian mengubah undang-undang gitu kan itu sudah luar Hmm. biasa nanti kalau itu terjadi di Korsel karena kenyataannya di Korsel kan seperti itu juga begitu demi Ya. untuk memuluskan jabatan untuk menantunya begitu ternyata langsung ya Mas Heru itu KPK-nya luar biasa sekali di Iya, sana iya. tuh ya. Dan di sana itu jabatannya juga nggak kayak di sini, wakil presiden, terus kemudian gubernur gitu. Itu cuma di maskapai penerbangan kan Mbak Agi ya, itu yang di Korsel itu ya Mbak ya? Iya, iya. Jadi kalau di sini itu jatahnya ponakan Pak Jokowi, gitu Mm, kan, mm, 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 mm. anaknya dari sepupunya. Jadi bukan jatah anaknya. Kalau jatah anaknya bukan jadi itulah, gitu. Itu Iya, iya. termasuk teh lah. Tapi ternyata di Korsel itu menjadi situasi yang sangat berat, begitu. Kalau Mm, seorang pemimpin sampai kemudian dia dengan apa pengaruhnya, dengan jaringannya, kemudian dia menempatkan keluarganya itu ke situ, mm, mm. begitu. Dan jadi masalah setelah tidak menjabat begitu ya. Dan ya, ini pasti Pak Betul. Jokowi mikirnya begitu. Ah, tapi pasti katanya kan aman ini Jakarta Indonesia bukan Korea Selatan. Terus kemudian penerus saya kan Pak Prabowo nih bagaimanapun juga meneruskan saya ada Gibran di situ. Mungkin Pak Jokowi kalau orang Medan sebenarnya ngeri-ngeri sedap gitu merasa aman tapi kadang-kadang juga pasti khawatir. Dan saya kira kan kalau kita lihat apa ya nggak pernah ada jaminan lah seperti itu ya dimanapun juga ketika apalagi tuntutan rakyat gitu. Dan kita ingat bagaimana ketika mereka DPR mengubah putusan Mahkamah Konstitusi aja dengan membuat membuat undang-undang yang baru, revisi undang-undang yang baru pun rakyat marah luar biasa begitu ya. Apalagi kalau nanti berkaitan dengan Pak Jokowi, apalagi ini kan kasusnya kok kasus Kaisang ini saya kira masih terus berlanjut ya, nggak bisa berhenti kendati KPK sendiri kan
Ini kan kelihatan sekali KPK misalnya tadinya juru bicara bilang bahwa nggak bisa nggak bisa memanggil Kaisang karena dia bukan pejabat negara gitu. Tapi kan kemudian ternyata ke PLT KPK Pak Nawawi Pak Pomulango kemudian Pak Alexander Marwata tetap menyatakan bahwa ya itu harus tetap diklarifikasi karena bagaimanapun dia itu pasti itu ada kaitannya dengan posisi dia sebagai anaknya Pak Jokowi dan kemudian selain itu kan dia juga ketua umum partai yang harus memberi contoh gitu. Jadi saya kira dari sini saja nanti pasti ada pemikiran Pak Jokowi ketika rezim ini kekuasaan berubah, ya eh, situasi pasti bisa berubah. Apalagi kan saya yakin banyak sekali ini orang-orang yang tadinya dari sekitar Pak Jokowi yang disandra Pak Jokowi, yang kemudian dipaksa turun dari jabatannya karena diancam dengan kasus hukum, pasti kan mereka juga punya dong catatan tentang Pak Jokowi dan keluarganya, Mbak Aki ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini memang sungguh riskan gitu posisi dari Pak Jokowi. Dan apalagi kalau Pak Jokowi masih belum masuk ke partai begitu ya Mas Hersu. Walaupun orang dari partai itu sudah dia pegang tadinya begitu. Tapi kan tidak ada yang bisa memastikan kesetiaan itu. Kesetiaan itu nanti akan beralih kepada orang yang berkuasa lainnya, bukan kepada Iya, Pak Jokowi. misalnya kayak Golkar saya nggak yakin Bahlil bertahan lama di Golkar itu kecuali kalau suplai anunya masih tetap kuat, keuangannya kuat ya mungkin dia bertahan lama. Tapi begitu sumber-sumbernya hilang, ya saya kira nggak akan sekuat itu lagi ya gitu. Di Golkar Iya. pragmatis lah, kita tahu ya, seperti orientasinya pasti pada yang berkuasa. Apalagi kalau kemudian nanti misalnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu bersimpang jalan. Sekarang pun tanda tanyanya sebenarnya sudah ya. Kalau Pak Prabowo selalu ngomong ada orang yang pinter bolak-balik ngomong di podcast, mohon maaf Pak Profesor, saya orang pinter, tapi saya lebih kalau ada apa saya lebih tanya ke Pak Jokowi. Saya kira ini kan situasinya juga bisa berubah nanti kalau konstelasi politiknya berubah, masa iya Pak Prabowo akan terus belain Pak Jokowi ketika tuntutan rakyat begitu besarnya terhadap Pak Jokowi dan keluarganya ya Mbak Agi. Saya kira Pak Prabowo nggak mungkin mengorbankan itu, apalagi pilihannya kan buat Pak Prabowo satu dia menghadapi dengan keras rakyatnya dan saya kira Pak Prabowo nggak menginginkan itu gitu. Yang kedua, dia dirugikan gitu karena dia jadi bemper terus dari keluarga Jokowi. Masa iya seperti itu pengorbanannya Pak Prabowo kepada Pak Jokowi, Mbak Agi? Iya, apalagi, dugaan keras dan sampai sekarang belum dijawab ya oleh Gibran, sudah dikata-katain sama Gibran begitu. Nah, itu yang gawat tuh. Gawat itu Mas Hersu. Jadi, trending topik Fufu Fafa dan Gibran itu trending topik walaupun sudah dihapus oleh buzzer dengan berbagai cuitan yang, terlihat itu diatur gitu ya, berbayar saya rasa, tapi itu kembali lagi Mas Hersu. Iya, iya, Jadi iya. begitu hanya beberapa jam, kembali lagi, naik lagi Fufu Iya. Fafa. Ya, dia omongin soal nilainya 11 dari 100 saja sampai sekarang masih baper Pak Prabowo, apalagi dia ngomongin yang sangat personal itu ya, Mbak Agi kan kalau ini ada satirnya lah, ada ngeledeknya walaupun juga telak juga sih 11 nilainya 11 dari 100. Tapi kalau yang dilakukan si Fufu Fafa Vivi itu itu jelas telak banget gitu ya. Waduh, itu telak banget walaupun dia meminta maaf, tapi dia menuliskannya itu dalam keadaan dia sudah dewasa. Apalagi kalau tahun 2019 itu dia sudah sudah punya anak, sudah beristri, sudah menjadi keluarga dan tahun berikutnya begitu dia sudah mulai kampanye dan kemudian terpilih menjadi wali kota. Itu luar biasa lah Mas Hersu, masih orang bisa mencuit kayak gitu kalau saya rasa itu kayak orang Nah, stres ya, orang tapi tidak. ya satu hal yang ketika itu terbongkar ya itu kan itu persoalan dengan Pak Prabowo terserah Pak Prabowo lah bagaimana menyikapinya. Itu adalah kekagetan dari publik dan kemudian mereka menyadari kok cilaka banget ya negara ini kita punya punya wakil presiden seperti Gibran gitu ya. Karena itu tadi kemarin-kemarin orang mungkin sudah melihat juga ini ya, penampilannya nggak meyakinkan dan sebagainya. Tapi begitu tahu perilakunya di media sosial orang benar-benar ini nggak ada bagus-bagusnya sama sekali, ini kok bisa jadi wakil presiden, kan gitu banyak, saya banyak dicurhatin begitu tuh Mbak Agi. Hmm. Dan kalau saya, mohon maaf ya, eee, pendidikannya seperti apa Mas Hersu di masa kecilnya, di masa remajanya, begitu kok bocor banget mulutnya gitu ya. Ini kan dari keluarga yang terpelajar, bapaknya itu sarjana loh walau bagaimanapun walaupun saat itu masih menjadi orang sering meledek sebagai tukang kayu, tapi kan Pak Jokowi itu pengekspor, mebel begitu ya, jadi ya, paling nggak pergaulannya itu cukup luas, internasional walaupun dia tidak suka membaca. Apakah dia menurunkan sifat seperti itu? Jadi
ini sulitlah untuk dipahami kalau seandainya misalnya rumor-rumor begitu bahwa Pak Prabowo begitu Mas Irsu memang dari keluarganya mengatakan ingin 2 periode, Hasim pun juga kemarin juga baru saja mengatakan menginginkan Pak Prabowo 2 periode sehingga programnya terus berlanjut. Tapi kan kita tidak tahu Pak Prabowo juga sudah sepuh begitu kan dan ada kondisi kesehatan juga. Hmm. Jadi apakah dia nih yang nanti berikutnya akan menjadi presiden Indonesia? Saya khawatirnya malah justru apa ya, pergerakan yang akan terjadi, penolakan yang sangat luas, revolusi bahkan. Saya khawatirnya seperti itu Mas Hersu, karena begitu banyak talent-talent di Indonesia yang jauh di atas dari Fufu Fafa ini begitu. Ya, Dan ya. apalagi terbongkar juga bahwa senang nonton bokep, mengunduh aplikasi-aplikasi X gitu kan. Ini kan ya betul gitu dengan sekarang maraknya internet apa semuanya serba digital itu kita tuh terpapar dengan tapi kan orang punya kebijaksanaan untuk memilih Mas Hersu mana yang harus kita lihat apa dan itu kalau saya rasa bukan doxing ya yang dilakukan oleh teman-teman yang di internet itu karena dia adalah public figure dan dia dibayar oleh rakyat jadi beneran orang ingin tahu dia itu siapa begitu kan jangan sampai membeli kucing dalam karung ternyata kita sudah terlanjur membeli dan baru ketahuan kemudian banyak sekali yang menyesalkan kenapa ini baru ketahuan sekarang, kenapa bukan kemarin pada saat pilpres dan sebagainya Ya, begitu. ya. Jadi Ya, karena memang orang betul-betul sekarang mempertanyakan ya itu kapasitas dan kapabilitas dia gitu ya, dan juga tentu saja soal etikabilitasnya ya sebagai seorang pejabat publik nantinya. Betul-betul saya kira banyak orang yang sekarang terkejut ketika itu dibongkar-bongkar oleh para netizen dan bukan tidak mungkin kalau yang tidak memilih Gibran dia maksudnya yang tidak memilih Prabowo dan Gibran sih mereka malah merasa mendapat justifikasi bener kan gue nggak milih tapi banyak juga orang yang tadinya tetap memilih dia karena dengan pertimbangan lihat Pak Prabowo-nya juga mulai mempertanyakan itu gitu loh Mbak apa nggak ini nggak salah pilih ya kami ini kemarin itu ini real ya banyak sekali yang mempertanyakan soal itu gitu loh Mbak. iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau sekarang kita melihat dan ini masyarakat luas ya, saya lihat juga kecenderungan di netizen mereka memperhatikan satu persatu. Gibran setelah terbongkarnya itu dia seperti menyelam gitu kan, dia seperti tidak tampak dulu begitulah, tidak tampil di depan publik yang kalau dia tampil di depan publik kan memang ingin publikasi begitu kan, tapi sepertinya dia mengusahakan supaya tidak terlihat ada publikasi yang dimana apalagi bertemu media dan pasti akan ditanyakan itu sudah pasti. Pertanyaan pertamanya itu walaupun first questionnya itu bukan itu tapi itu menjadi hanya sekedar pengantar atau jembatan saja berikutnya pasti pertanyaan yang lebih penting Tapi itu kan bisa dibuat doorstop untuk yang rekayasa Mbak. ya, itu pun menurun ya, menurun kepada dia gitu. Ya, iya. Jadi dan kemudian yang kedua Bobby ini baru muncul karena ada tes kesehatan apa dan sebagainya. Tapi kan ini mulai disorot Mas Hersu walaupun tidak segencar Kaisang yaitu soal private jet atau jet pribadi itu dalam kapasitas dia itu menyewa begitu. Kalau seandainya menyewa pun jadi masalah karena itu adalah jet pribadi yang bukan untuk komersil. Jadi kalau seandainya dia menyewa, mana pajaknya, mana setorannya begitu kan. Jadi Ya. sebagai sebuah jasa kalau jasa penyewaan pesawat jet itu kan jelas ada pembukuannya dan kemudian dicatat kemana, kapan, tanggalnya, selama berapa lama, pemasukannya berapa, sekian persen masuk ke kas negara. Nah ini dan kalau seandainya dia bukan menyewa, dipinjamkan, kenapa dipinjamkan gitu? Dalam kapasitas apa? Apakah kalau seandainya ada yang mau ada yang mau hajatan ke Solo kalau dia bukan dengan kapasitas dia sebagai penyelenggara negara juga akan diberikan pinjaman begitu ya. Kenyataannya kan kita bisa pastikan lah tidak sembarangan orang dan pasti ada intensi atau maksud di belakangnya kenapa itu dipinjamkan gitu Mas Yus. Jadi ini memang sampai ke Kaisang kemudian kan harusnya dia sudah kembali ke sini yang dari PSI sendiri Raja Juli Antoni mengatakan dia akan mengantarkan Ridwan Kamil dan Susono ya. iya, ke KPU gitu, KPUD Ridwan Kamil dan Suswono ternyata tidak muncul juga begitu dan di PSI juga tidak muncul. Jadi seperti seperti biarlah masalah itu berlalu dulu terus kemudian berlalu dan kemudian ada isu-isu lain yang lebih besar sehingga itu terlupakan dengan sendirinya. Nah, biasanya seperti itu, tapi saya yakin untuk yang satu ini tidak akan pernah terlupakan. Bahkan nanti sesudah dilantik itu akan terus-menerus bagaikan perkataan cebong dan kampret sedikit-sedikit cebong, sedikit-sedikit kampret akan seperti itu Mas Irsu. Saya rasa akan abadi begitu ya selama 5-10 tahun ke depan gitu. Ya.
Nah, oke, saya kira ini jadi catatan ya, ini keprihatinan yang muncul di antara publik itu. Jadi kekhawatiran semakin mendekat karena dia semakin mendekat dilantik menjadi wakil presiden ya. Kalau dengan kapasitas itu bagaimanapun benar Anda sebutkan tadi, walaupun dia hanya ban serep, tapi kan konstitusi juga mengatur bahwa kalau terjadi apa-apa pada presiden gitu ya, apakah mangkat, apakah kemudian dia mengundurkan diri atau berhalangan tetap, itu kan wakil presiden yang akan menggantikan. Nah, dengan kapasitas, terus kemudian dengan perilaku yang semacam itu, ya sorry to say, saya mesti ngomong jujur juga, memang dia sama sekali dari sisi apapun dia tidak pantas menjadi wakil presiden. Dan ini kan bahaya. Ini kalau publik sudah punya sampai pada kesimpulan semacam itu kan, Mbak Agi ya. Jadi bagi kita bisa membayangkan bagaimana pemerintahnya itu nanti, bagaimana basis legitimasi pemerintahan. Dan kita khawatirkan kan itu bangsa ini bakal kisruh gitu gara-gara itu. Itu yang saya kira penting untuk kita garis bawahi. Kita pindah ke topik berkaitan juga dengan apa? Satu Ada lagi, lagi? Apa? ada tambahan lagi. Ya. Ada tambahan lagi. Justru untuk mengubur isu tentang Gibran, tentang Kaisang, tentang Pak Jokowi segala macam ini, kemudian saya melihat ada kecenderungan untuk membalikkan keadaan dan ini dilakukan secara beramai-ramai dan masif, Mas Hersu. Salah Gimana gimana satunya itu? itu Gimana maksudnya nih? ya, yang terkena korban salah satunya itu adalah Najwa Shihab. Saya Oh, lihat itu kenapa ya. Najwa? Karena dia yang menggulirkan pertama kali soal peringatan darurat itu Mas Hersu. Oke. Jadi perlawanan darurat, peringatan darurat dan sebagainya dan itu memang masif dan diikuti oleh segala golongan, kalangan, komunitas apa dan sebagainya dan mereka yang mengikuti bukan hanya sekedar orang ikut-ikutan tapi yang memang tahu betul kondisi negara ini, para profesor mengikuti, anak-anak BEM gitu terus kemudian akademisi apa dan sebagainya itu kan mengikuti peringatan darurat menjadi tidak hanya viral di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Nah, kemudian posisi Najwa Shihab ini Mas Heru yang kemudian dihitamkan begitulah, dihitamkan, dijelek-jelekan gitu. Dia ada maksud karena ya sekarang dia masuk dalam kelompok kadrun gitu. Kadrun Yaman gitu kan. Sebagai orang Arab, keturunan Arab ya ternyata sama aja dan dimaksudkan bahwa salah satunya dimaksudkan itu adalah untuk ditujukan kepada Anies apa dan sebagainya begitu. Jadi saya heran dan ini tidak hanya orang-orang pada umumnya, netizen pada umumnya, bahkan yang wartawan senior juga ada yang menggulirkan itu Mas itu. Saya heran gitu ya. Tapi kalau ditelusuri memang ini orang-orang yang ada di sekeliling Pak Prabowo juga, ada sekelilingnya Pak Jokowi juga yang dia bahkan ketika kemarin sangat-sangat viral soal cuitan-cuitan dan juga diskusi Gibran gitu yang jorok dan mesum gitu dan tidak pada tempatnya itu, dia tidak menyinggung itu sama sekali tidak mengkritisi begitu ya orang-orang ini begitu karena tidak semuanya itu buzzer ada juga yang memang ya karena mendukung dengan hati yang tertutup dan juga dengan mata yang buta tapi saya lihat alhamdulillahnya sepertinya orang masih banyak yang waras sehingga cuitan seperti itu banyak dan terheran-heran malah ini orang kok bisa berpikir kayak begitu berarti dia memang tidak cerdas secara akhlak, secara moral, secara etika begitu. Ya, iya, iya. Oke. Ya, itu situasi yang saya kira tetap memperhatikan kan memang biasanya kan kalau pergantian rezim itu orang tentu penuh harapan begitu. Tapi sekarang yang terjadi justru penuh kecemasan gitu. Ya, tapi gara-garanya salah satunya itu faktor anaknya Pak Jokowi ya. Jadi dan banyak yang merasa kita pikir 2 periode dengan Pak Jokowi itu udah cukup buruk begitu. Ternyata ini bisa kita tanda-tandanya bisa lebih buruk lagi gitu kalau sampai terjadi si sang anak ini yang kemudian mengambil alih kekuasaan. Oke. Dan dalam situasi seperti itu saya tahu kok banyak kemudian orang yang tadinya tidak memilih Pak Prabowo itu kemudian malah berdoa mudah-mudahan Pak Prabowo sehat ya tetap ya banyak gitu kan Mbak Agi ya. Begitu juga, begitu walaupun kalau sama Pak Prabowo ini orang naik dan turun ya. Ketika Ya, Pak ya. Prabowo kemarin pada acara Gerindra dan kemudian memuji-muji Pak Jokowi seperti itu, begitu Nah, orang marah juga. Cuman kalau saya melihatnya ini supaya Pak Jokowi juga nggak marah ke Pak Prabowo karena dia mengalokasikan dana yang sangat kecil begitu ya, bahkan 1 triliun saja tidak ada padahal sebelumnya di luar negeri di forum ekonomi yang di Qatar itu dia mengatakan sekitar ya sekian triliun begitu kan. Ternyata hanya ratusan miliar saja untuk pembangunan di IKN dengan kondisi yang seperti ini. Bahkan ternyata Pak Prabowo itu berencana membuat kementerian
kementerian baru, yaitu Kementerian Perumahan, yang di mana dari sekarang sudah disebutkan akan diberikan dana 53 triliun begitu per tahun. Jadi ini adalah Menteri Perumahan, artinya sebelumnya ini akan menjadi gawe atau tugas dari Pak Basuki Hadimulyono sebagai Menteri PUPR, tapi itu nanti akan dipisahkan. Jadi untuk PUPR nanti adalah untuk infrastruktur, sementara yang ini R-nya itu yang PR yang perumahan rakyat itu dipisahkan menjadi kementerian tersendiri, dan dananya cukup besar, yang ya sepertinya kalau seandainya ini kita berpikir itu ya kalau di masa Pak Jokowi itu akan masuk ke dalam anggaran untuk IKN, tapi oleh Pak Prabowo ditarik ke sini, dan kemudian orang-orang sudah mulai membandingkan. Ternyata selama pemerintahan Pak Jokowi belakangan ini perumahan rakyat itu subsidinya memang makin kecil Mas Hersu. Itu menyedihkan sekali. Padahal jutaan rakyat kita itu tidak memiliki rumah. Jadi ada istilah backlog. Backlog itu adalah kesenjangan antara orang yang belum memiliki rumah dan ingin memiliki rumah murah begitu ya. Sementara dari pemerintah pembuatan rumah murah ini begitu sebagai supply-nya itu semakin rendah, semakin kecil, dan itu ada sekitar 12 jutaan Mas Hersu. Yang artinya kalau satu rumah itu bisa dihuni 5 orang, ini berdasarkan data BPS kalau menghitung sebuah keluarga itu kan sekitar 4,7 orang begitu ya. Ya kita bulatkan menjadi 5 orang, artinya kalau seandainya itu ada backlog itu sekitar 12 juta kali 5 saja itu udah 60 juta. Artinya kalau itu terpenuhi, ada sekian juta rakyat Indonesia yang akan bisa memiliki rumah sendiri. Artinya juga bahwa sekarang ini puluhan juta rakyat Indonesia itu mungkin dia tinggal di kontrakan-kontrakan, atau dia masih ikut saudaranya apa dan sebagainya. Pokoknya dalam kondisi yang mereka memang bisa dikategorikan miskin karena mereka juga tidak memiliki rumah sebagai salah satu kebutuhan primer gitu. Yes, oke. Oke, kita mau ngelanjutin ngomong perumahan atau kita pindah dulu topik Mbak Agi? Soal Ridwan Kamil lagi rame loh Mbak Agi. Rame. Iya betul, kan bikin konten itu juga ya soal yang di Priok ya. Di Priok ya. Jadi dia ketika dia pidato dia diminta turun gitu ya, diminta pulang ke Bandung begitu. Nah, ketika dia di Priok diminta turun ke Bandung, padahal dia lagi pidato, orang teriak-teriak malah menyebutkan nama Anies gitu kan, teriak-teriak Anies, padahal dia juga sudah mengatakan bahwa saya ini cucu ulama, kakek saya ulama loh gitu, dan dia ke situ juga dibawa atau ditemani begitu oleh Habib Usman. Ini kan salah seorang pesohor juga, karena dia juga punya akun media sosial begitu ya Mas Yesu, dan cukup aktif begitu. Istrinya juga artis ya. Istrinya juga artis gitu, tapi itu ternyata tidak membuat orang kemudian tidak menyuruh dia untuk turun gitu. Dan di saat yang bersamaan gitu Mas Hersu, ternyata gegap gempita terhadap Anies itu terus berlangsung begitu ya. Jadi yang di sini kedatangannya ditolak, sementara Anies ini malah justru seperti misalnya hari Minggu dia di CFD begitu kan, sampai susah buat jalan Mas Hersu, karena baru melangkah sedikit saja orang begitu tahu siapa yang ada di sana Anies, begitu orang langsung berdesak-desakan minta salaman, cium tangan, selfie seperti biasa dan sebagainya begitu.
Begitu juga yang saya amati, dari sejak tanggal 29 itu, setelah selesainya pendaftaran pilkada, itu setiap hari rumah Anies itu disesaki Mas Hirsu. Ya. Saya nggak tahu, ratusan sampai ribuan orang karena silih berganti datang dan pergi. Jadi saya rasa itu rumah sudah jadi kayak rumah publik ya, sudah Iya. bukan rumah lagi gitu. Ratusan relawan datangi rumah Anies Baswedan di Pendopo Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Mereka menunjukkan dukungan dan rasa cintanya kepada Anies dengan bersama-sama kumpul. Semangat mereka tetap membara, meski kecewa karena Anies tak bisa mencalonkan sebagai gubernur. Relawan bahkan siap jika nanti Anies akan membentuk ormas atau partai politik. Sebenarnya tadi. Jadi, saya memang tadi pagi ke CRD. Oke, kasihan sih sama Ridwan Kamil karena bagaimanapun juga sebenarnya kalau kita lihat historinya kan dia nggak mau sebenarnya di Jakarta itu ya Mbak Agi ya. Dia tahu kok, dia tahu bahwa dia nggak mungkin lah kalau dia satu melawan Anies itu dia bisa menang di Jakarta. Kedua kan memang selama ini posisi dia sebagai wali kota Bandung dan juga gubernur Jawa Barat itu kan membuat ini ada histori permusuhan antara Viking dan Jackmania begitu ya. Susah itu. Jadi pokoknya bahkan ada tekad pokoknya tolak kalau orang dari Jawa Barat untuk jadi gubernur di Jakarta. Jadi sebenarnya sejak awal dia sadar gitu dan tetapi dia mungkin kemudian berani keputusannya kan karena setelah Anies dipastikan tidak maju karena PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus dan seperti dikatakan oleh Pak Suswono yang dari tokoh PKS dari calon yang jadi calon wakil gubernurnya itu Pak Ridwan Kamil itu sebenarnya nggak mau tadinya ke Jakarta dan dia hanya mau kalau dipasangkan calon wakil gubernurnya itu adalah dari PKS. Itu pernyataan dari Pak Suswono ya, karena dia tahu bahwa berat ini situasinya semacam ini kan gitu. Kalau tidak dibantu oleh PKS dia akan semakin berat dan ini kan jadinya gini, kalau di Jawa Barat dia peluang untuk menang itu besar. Tapi kalau di Jakarta ini kendati dia menang, katakanlah nanti orang akan tetap menganggap juga lu menang dengan cara curang, lu tuh tidak layak tuh duduk di kursi. Itu namanya apa ya basis legitimasi yang rendah sebagai seorang gubernur itu nanti statusnya dia mungkin orang akan melihat dia tidak lebih seperti Heru Budi gitu yang disebut sebagai gubernur giveaway kan gitu Mbak Agi. Iya, apalagi kalau kemudian surat suara rusak dan jumlah golput itu jauh lebih besar daripada yang memilih RK begitu kan. Itu menjadi tantangan lagi. Jadi legitimasi pasti sangat rendah Mas Hersu. Nah, apalagi ini kemudian ada berita juga Mas Hersu bahwa ada kemungkinan gitu ya. Kalau kita melihat dari pernyataan dia mengatakan seperti ini. Dia sesudah ada acara di Rumah Sakit Tarakan kalau tidak salah. Nanti itu maksudnya adalah reklamasi karena itu juga sedang membicarakan reklamasi dengan media. Nanti itu reklamasi kalau sudah program teknis saya kaji, dibahas lebih khususnya. Dan ini konteksnya adalah ada kemungkinan Ridwan Kamil ini mengkaji kelanjutan dari reklamasi yang ada di Jakarta. Ini sekarang belum menjadi viral Mas Hersu karena memang dia belum membuka secara detail kira-kira apa sih gitu. Tapi dia mengatakan bahwa akan mengkaji soal itu, soal kemungkinan reklamasi di Jakarta atau kelanjutan reklamasi di Jakarta. Saya rasa ini akan menjadi public discuss juga yang akan rame nih Mas Hersu. Saya khawatir ini namanya menjadi semakin anjlok karena soal-soal reklamasi ini sangat-sangat sensitif di Jakarta dan publik tanpa menanyakan reklamasi apa sih yang mau dilakukan mereka udah langsung menolak. Karena memang sejarah di masa lalu di mana reklamasi itu sudah positif kita tahu ya Mas Hersu, bahkan ada berbagai diskusi dan saya waktu itu bersama teman-teman dari perguruan tinggi se-Indonesia juga mengadakan diskusi dan kita mendatangkan ahli reklamasi dari ITB sebetulnya seniornya dari Pak Ridwan Kamil sendiri dan beliau mengatakan bahwa jangan disamakan antara reklamasi yang ada di Jakarta dengan yang ada di Singapura, yang ada di Manhattan, even itu yang ada di Dubai atau di tempat-tempat lain karena dia menjadi konsultan
dilakukan di tempat-tempat tersebut begitu. Jadi ini yang berbicara adalah orang yang sangat paham tentang reklamasi dan dia menyatakan, saya heran loh apa bedanya? Ternyata adalah karena Teluk Jakarta dialiri oleh 13 sungai yang besar, yang nggak main-main, gitu. Karena mungkin kita negara tropis, tidak jauh di sana itu ada bergunung-gunung, begitu kan? Dari Bogor, dari Cianjur, kemudian dari daerah Purwakarta, dari daerah lainnya, sehingga mengalir aliran sungai yang deras, yang besar, dan ada 13 mengalir di sana. Sehingga kalau tidak hati-hati, maka reklamasi atau pulau-pulau yang dibangun dalam hal ini, arti reklamasi kan ada beberapa, tapi yang dimaksud dalam hal ini adalah membuat pulau baru. Nah, reklamasi sendiri bisa juga itu berupa pelabuhan yang ada di Ancol, pantai, kemudian ditambah luasannya ke arah laut. Nah, itu juga disebut reklamasi, tapi biasanya itu adalah untuk untuk maintain pesisir dan sebagainya, atau untuk membangun pelabuhan di situ dilakukan juga di zaman Pak Harto dan sampai sekarang. Nah, reklamasi yang ada 17 pulau itu dikhawatirkan akan membendung air yang keluar dari 13 sungai tersebut dan malah akan membuat sebuah danau besar yang dimana itu tidak air dari sungai yang penuh dengan kotoran, yang penuh dengan sampah, dengan bakteri, dengan penyakit itu malah tidak bisa lepas ke laut dan kemudian menyebar kemana-mana begitu Mas Hersu. Tapi malah mereka tertumpuk di situ dan kemudian membusuk. Nah, ini yang akan menjadi racun kalau tidak hati-hati. Dan saya kira kan Ridwan Kamil walaupun dia seorang insinyur, dia arsitek ya, dia bukan ahli yang seperti itu soal reklamasi. Jadi dia tidak punya kapasitas saya kira berjuang bicara soal itu. Makanya kemudian katanya itu akan dikaji lebih lanjut. Tetapi yang saya kira juga penting dicatat ya, bagaimanapun juga ini kan dikaitkan dengan digagalkannya Anies ya untuk jadi gubernur itu ya. Itu kaitannya juga salah satu dengan proyek-proyek reklamasi itu gitu loh Mbak Agi. Dan termasuk kan belakangan kan akhirnya juga muncul pengakuan-pengakuan bahwa faksinya Ahok yang menolak habis-habisan Anies menjadi calon gubernur di Jakarta itu ya, karena bagaimanapun juga Ahok ini kan kedekatannya dengan para pengembang kan itu sudah bukan rahasia umum ya, itu sudah diakui juga dulu. Jadi ya memang ini pasti dipastikan bahwa tangan-tangan oligarki itu ya Mbak Agi itu bukan hanya bekerja lewat Ahok menggagalkan Anies, tapi termasuk juga kemudian menempatkan Ridwan Kamil di situ. Jadi banyak sekali kepentingan memang di sini untuk menggagalkan Anies Baswedan itu ya. Dan tentu saja kalau kita lihat karirnya dari Ridwan Kamil, dia bukan tipikal pejuang begitu yang bisa seperti Anies itu siap berhadapan dengan oligarki dan sebagainya. Karena itu sejak awal dia belum udah nyebut soal reklamasi. Saya nggak tahu posisi dia pada waktu dulu Meikarta gimana itu Mbak Agi. Iya, pada saat Meikarta ya dia termasuk untuk WUS begitu kan, terus kemudian juga untuk Meikarta itu ya posisinya positif terhadap hal tersebut Mas Hersu. Walaupun Meikarta itu kan pada masa pemerintahan wakil gubernur Miswar dan begitu ya. Tapi kan sesudah itu dilanjutkan WUS pun kalau kita melihat awalnya itu kan salah satunya sebetulnya stasiunnya adalah untuk menghidupkan Meikarta. Jadi dia akan melewati Meikarta dan kemudian dibuat stasiun di situ. Tapi kemudian setelah itu positif ada perjanjiannya akan dibangun, ternyata memang tidak bisa kalau ke Meikarta itu tidak lurus ke sana Mas Hersu begitu. Jadi agak berbelok. Jadi itu salah satu yang menyebabkan kegagalan juga begitu. Tapi ya kita tahu kalau RK ini kan memang posisinya ada di Pak JK, maksudnya ada di Pak Jokowi begitu kan, ada di Pak Jokowi dan kemudian kita tahu juga mengusungnya dulu adalah orang yang kecuali ketika dia masih menjadi wali kota ada PKS segala di situ, tapi sesudah itu kan ada Nasdem dan ketika itu kan memang koalisi dari Pak Jokowi. Jadi ya wajar kalau seandainya sekarang kita melihat posisinya ya seperti itu. Apa proyek yang di-endorse oleh pemerintah ya oke saja tanpa melihat itu nanti dampaknya seperti apa begitu, tidak melihat lebih jauh begitu juga dengan proyek-proyek oligarki. Dan kita melihat Mas Hersu ini sebetulnya sudah banyak komentar ya di netizen. Saya melihatnya dari unggahan dari detik.com. Ada yang komentar seperti ini, kita bacakan beberapa saja. Udah tahu begitu. Karena Detik menulis, maju Pilgub Jakarta, Ridwan Kamil mau kaji kelanjutan reklamasi. Ada yang menjawab, sudah tahu.
Pak Anies dijegal habis-habisan karena reklamasi mau dilanjutin. Ada lagi Axel Alfard, dia menulis, nah bener kan yang bermain di balik semua ini adalah 9 cacing yang dulu mengalami kerugian besar saat reklamasi ditutup. Ada juga yang menulis, intinya yang menjegal Anies itu ya naga bonar lewat jongos-jongosnya. Sekarang pion dipasang, gol deh reklamasi. Ya pastilah kan yang dukung dia itu oligarki dan para asing-asing kekuasaan. Kalau nggak dilanjutin bisa-bisa dipecat. Begitulah kalau pilih orang-orang Mulyono. Jadi kalau kita melihat di masa Anies ini sekilas saja ada 17 pulau reklamasi kan ketika itu. Dan Anies menjanjikan itu untuk mencabut izinnya. Yang dijanjikan adalah mencabut izinnya. Tapi kan kemudian itu digugat ke PT UN, ke pengadilan. Nah, dari 17 itu kemudian ada pulau C, D, dan G kalau tidak salah Mas Ersu, yang kemudian izinnya itu Anies mengeluarkan keputusan gubernur, kemudian oleh Mahkamah Agung itu dibatalkan begitu izin tersebut. Sehingga kenapa dengan alasan bahwa di pulau tersebut memang sudah terbangun infrastruktur begitu. Jadi kalau seandainya tidak digunakan akan mubazir, kalau seandainya dirubuhkan membutuhkan biaya lagi yang besar begitu. Jadi akhirnya diputuskan itu akan digunakan sebagai perumahan atau apa, tempat olahraga dan sebagainya. Ada utilitas lah di situ begitu. Nah, ini yang kemudian sekarang orang mencurigai bahwa tidak hanya itu reklamasinya. Walaupun saya juga melihat Pak Prabowo ada rencana untuk membuat giant sea wall atau tembok besar begitu Mas Ersu untuk mengatasi abrasi, yaitu dari Jakarta sampai dengan ke Jawa Timur, mungkin ke Gresik atau apa, itu proyek yang sangat besar membutuhkan puluhan tahun mungkin ya. Tapi ada kecenderungan situ. Itu juga bisa disebut reklamasi begitu. Tapi kalau dalam hal ini orang sudah terlanjur curiga. Yang dimaksud reklamasi oleh Ridwan Kamil adalah itu yang menguntungkan para taipan, menguntungkan para konglomerat properti, pertanahan apa dan sebagainya. Dan itu bukan untuk rakyat Jakarta, tapi demi untuk mereka. Dengan latar belakang semacam itu saya jadi memahami kalau kemudian mereka tetap menyatakan bahwa akan coblos semua partai gitu ya. Karena nggak ada pilihan lain, karena mereka setidaknya kan akan merasa bahwa ketika misalnya nanti Ridwan Kamil yang terpilih dan kemudian dia merealisasikan semua proyek-proyek oligarki itu, kan mereka berlepas tangan lah, gue nggak ikut bertanggung jawab ya terjadi kerusakan di Jakarta, kira-kira kan begitu ya Mbak Agi ya. Iya betul Mas Irsu, apalagi kemudian ini ya, bukan apakah tidak ada program begitu ya dengan timnya, apakah karena tadinya Pak RK ini yakin bahwa dia akan tetap di Bandung sehingga tidak membuat pendalaman program-program untuk dijual di Jakarta kepada rakyat Jakarta. Karena kalau melihat program yang dia tawarkan ini receh gitu ya Mas Hersu, seperti misalnya dia akan membuat mobil curhat berisi psikiater untuk warga yang stres. Ini masalahnya stresnya karena apa Pak? Ini masalahnya stresnya karena setiap musim hujan rumahnya banjir. Dia nggak bisa punya kursi, nggak bisa punya lemari, nggak bisa punya perabot karena selalu banjir begitu ya. Misalnya seperti itu. Itu kan banjir itu adalah salah satu musibah terbesar begitu, sama dengan kebakaran, barang-barang kita habis semuanya. Begitu juga hal lain, orang udah di PHK. Di Jakarta kan PHK-nya besar sekali Mas Hersu. Terus kemudian ada warga yang dari daerah, kemudian dia di sana juga daerahnya dia nggak bisa berbuat apa-apa, bekerja di ladang nggak bisa, di sawah nggak bisa, industri kan banyak di daerah sebetulnya ya, seperti Jawa Tengah dan sebagainya, tapi industrinya juga kolaps, akhirnya mereka pergi ke Jakarta. Ini kan mereka bertempur di Jakarta untuk cari pekerjaan, sementara di Jakarta sendiri juga kehilangan pekerjaan, apa-apa mahal, beras mahal, apa dan sebagainya, begitu. Jadi bukan masalah mendasarnya yang dia sebutkan, tapi soal mobil curhat itu untuk mengatasi orang stres. Kita tahu stres ini tahapannya dari stres ke depresi, kemudian ODGJ ke level yang lebih tinggi. Nah, kalau seandainya memang mau mengatasi itu, selama Pak Ridwan Kamil menjadi wali kota Bandung dan kemudian menjadi gubernur Jakarta, bagaimana tingkat kesetresan warga di Bandung dan di Jawa Barat? Kita bisa melihat ternyata di Jawa Barat ini masuk ke dalam 10 besar, malah 4 besar Mas Hersu. Karena jumlah orang dengan ODGJ begitu ya di Indonesia ini yang tertinggi itu kalau tidak salah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, yang keempat itu Jawa Barat begitu. Jadi ya ternyata dan masih ada banyak sekali catatan-catatan begitu, di mana misalnya selama 5 tahun terakhir itu di masa Pak RK menjadi wali kota dan kemudian menjadi gubernur, di rentang-rentang itulah ternyata malah justru bertambah gitu jumlah ODGJ di sana. Ada juga yang
apa namanya, yang program-program receh yang lain yang membuat apa Mas Hersum? Membuat taman seperti di Ya, Bandung. ya, 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 itu. Protes program-program itu, begitu ya. Ya di Begitu Bandung juga itu artifisial memang kebanyakan programnya, bukan Ridwan itu dia dulu kuat di media sosialnya gitu. Saya teringat ketika dia bikin taman apa ya dulu, taman jomblo atau apa saya lupa begitu banyak orang yang Zaman jomblo kalau nggak ya, salah. berduyun-duyun tertarik ingin datang ke Bandung, begitu dia datang ke Bandung orang pada kecewa, loh cuman begini aja nih Mbak, tamannya kan gitu. Jadi dia brandingnya kuat tapi produknya enggak gitu ya. Kan beda sekali dengan misalnya taman yang dibuat oleh Anies, misalnya Taman Tebet dan sebagainya, itu kan itu Ya, beda, itu memang itu taman betul gitu. betul. Kalau namanya Taman Jomblo saya sendiri pernah kesana, ternyata itu hanya suatu sebuah tempat, ada apa ya, beton-beton dibangun, ada tempat untuk latihan skateboard dan sebenarnya itu di bawah jembatan layang Pasopati itu kan. Banyak yang kecewa saya dengar, terutama anak-anak muda banyak tertarik banget kan, ada Taman Jomblo, begitu datang kan ekspektasi mereka seperti apa, nggak taunya dilihat cuma seperti itu. Ini jangan dibuat lagi ya Pak Ridwan Kamil di Jakarta ya. Iya, karena kalau di Jakarta, kalau kita mengikuti Mas Hersum, netizen di Jakarta itu kan sangat-sangat sangat-sangat kompleks dan banyak yang pandai. Jadi seperti misalnya taman, ternyata mereka mengamati ada pohon apa aja yang ditanam Anies di situ, itu mereka kritisi. Kenapa pohon itu? Rupanya pohon itu adalah tempat bermukim burung-burung. Lah, tapi burung-burung itu kan juga mereka perlu terbang, nggak selalu mereka ada di taman itu. Makanya dalam jarak tertentu, radius tertentu dibangun taman lain di mana mereka bisa saling terbang ke sana, terbang ke sini, sehingga kemudian mereka bisa bereproduksi, mereka makin banyak, begitu membentuk keluarga dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar taman untuk para jomblo bertemu atau hanya untuk sekedar yang instagramable yang bisa difoto dan kemudian diupload media sosial. Ada lagi Mas Hersu programnya, yaitu untuk mengatasi tawuran di Jakarta itu akan diselesaikan dengan festival budaya antar kampung gitu. Ya Pak Ridwan Kamil selama ini ngapain aja di Bandung sama di Jawa Barat, terutama Jawa Barat, kalau kita lihat tingkat tawuran di sana itu masih sangat besar Mas Hersu. Ketik saja tawuran di Jawa Barat itu di bulan Agustus, di bulan Juli, dan seterusnya, di bulan Juni, bulan April, apa dan seterusnya, terjadi kota ini, kota ini, kota ini. Nah, kalau seandainya dia berhasil, maka program itu tidak akan dibawa ke Jakarta, dan program itu mungkin akan diterapkan di orang membawa program karena saya sudah melakukannya di sana dan berhasil. Karena kan dari gubernur ke gubernur. Nah, kalau tidak ada sebelumnya contoh keberhasilan, ya orang mana percaya dengan yang seperti ini dijual gitu Mas Hirsu. Ya, oke. Ini banyak sekali kalau kita mau ngomongin Ridwan Kamil ya. Oke, kita kalau ada yang lain kita omongin lain deh Mbak. Nanti kita cicil lagi deh soal Ridwan. Iya ya.